Assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam, Bu Suna. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Tadi malam kan saya WA terkait dengan percakapan kita sebelum observasi di kelas. Oke. Hari ini Bu Farida ada waktu luang? Alhamdulillah enggak, karena jam ngajar saya masih nanti jam ketiga. Oh, masih. Berarti ada waktu ya. Kita ngobrol sebentar, ngobrol santai untuk sebelum observasi di kelas. Kita akan melaksanakan percakapan pra observasi, di mana tujuannya percakapan kita hari ini yaitu menyamakan persepsi apa yang hendak kita capai dalam observasi kelas besok, tentang poin-poin apa yang perlu dinilai. Di samping itu juga agar membuat Bu Farida merasa aman dan nyaman besok pada saat observasi di kelas, agar tidak merasa kayak diawasi atau dicari-cari kesalahannya. Seperti itu Bu Farida. Gitu. Oke, Bu Farida, kemarin kan kita ngobrol sedikit ya tentang observasi kelas dan lain-lain. Makanya saya tanya di sini, tujuan pembelajaran yang akan Ibu Farida capai itu apa ya? Tujuannya menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka dan tim bahasa Inggris yang kita buat, yaitu peserta didik dapat menganalisis struktur teks dalam teks announcement dengan tepat, baik itu lisan maupun tulis. Jadi tujuan pembelajaran ini TP-nya di kurikulum Merdeka Ya, untuk betul. kelas 7. Oke. Ngomong-ngomong, untuk area pengembangannya itu apa ya Bu Farida ya? Jadi nanti anak-anak dapat menganalisis sebuah teks yang beragam, yaitu teks announcement. Ada lagi mungkin yang Dan juga kami berharap bahwa dengan kegiatan ini, dengan menganalisis struktur teks sendiri, anak-anak dapat berpikir kritis. seperti itu. Berarti tujuan pembelajarannya adalah anak-anak menganalisis struktur teks ya, Oke. dalam lisan maupun tulisan. Setelah itu area pengembangan yang akan Bu Farida capai adalah di mana peserta didik ini mampu menganalisis sebuah teks announcement dan kemampuan berpikir kritis siswa melalui diskusi kelompok. Ngomong-ngomong Bu Farida ya, apa ada hambatan atau mungkin kendala-kendala untuk Bu Farida misalkan menetapkan tujuan pembelajaran itu atau area pengembangan itu? Mungkin hambatannya sendiri karena peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda dan juga beragam, ditambah lagi dengan pengambilan teknik atau teknik yang saya gunakan dalam diskusi kelompok itu. Oh, seperti itu. Berarti ada beberapa strategi yang akan Bu Farida terapkan ya. Gitu, betul sekali. Apa saja Bu Farida kalau boleh tahu? Rencananya nanti anak-anak akan saya bentuk menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, itu, dan juga kita perlu mempersiapkan mulai dari LKPD, worksheet-nya, modul ajarnya, dan juga teks. Teksnya. Oke. Apa ada lagi Bu Farida mengenai modulnya? Untuk modulnya nanti mereka akan mendapatkan atau mereka akan berdiferensiasi mulai dari proses dan juga produk yang akan mereka buat. Karena untuk prosesnya sendiri, karena mereka akan memiliki teks yang berbeda, anak yang memiliki kemampuan yang cukup dan juga anak yang memiliki kemampuan rendah. Lalu nanti untuk hasilnya sendiri, produknya sendiri, mereka akan memiliki produk yang berbeda, mulai dari nanti mereka akan menghasilkan sebuah konsep hasil diskusinya berupa peta konsep ataupun deskripsi. Oh, berarti di sini Bu Farida menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di situ diferensiasi proses kalau saya lihat, proses dan diferensiasi produk. Oke. Untuk ini Bu Farida ya, ini kelas 7 ya? Iya, kelas 7. Kelas 7 apa yang besok ini? 7E. Iya, 7E. 7E. Di sini ya, kelas 7E itu
Kalau saya kan juga mengajar kelas 7E, di mana anak-anak untuk mengawali pembelajaran kan kadang-kadang untuk mengungkapkan rasa senangnya atau mengungkapkan rasa bahagianya itu sangat sulit. Berarti mungkin ada beberapa hal yang mungkin Bu Farida mau terapkan di modul ajar itu. Oke, jadi nanti sesuai dengan rancangan pembelajaran yang saya buat itu nanti karena kita juga menggunakan PBL, jadi nanti menggunakan integrasi KSE dan juga teknik stop. Berarti KSE-nya Oke. ada juga teknik stop yang Oke. akan Bu Farida terapkan dalam kelas nanti ya. Oke, Insya Allah ini ya. Kira-kira kapan Bu Farida? Ini hari apa ya? Tanggal 17 ya? Oke. Oke, tanggal 17 ya. Ada lagi Bu Farida yang mungkin diterapkan selain itu? Sepertinya itu aja. Mungkin persiapan yang lainnya terkait dengan siswa dan lain-lain? Untuk persiapannya Alat dan mungkin, bahan misalkan? iya, alat dan bahannya itu mungkin yang nanti lebih banyak ada di modul karena kita memakai diferensiasi itu ada yang slow learners dan juga fast learners. Terus juga ini Bu, karena kita memakai PBL, project based problem based learning ya. Jadi nanti teksnya kan berbeda. Oke, seperti Dan itu. asesmennya. Oh, berarti LKPD-nya berbeda. Oke, per kelompok nanti seperti itu. Oke. Baiklah Bu Farida, semoga nanti Bu Farida dapat menerapkan ini ya, metode pembelajaran PBL, juga pembelajaran yang berdiferensiasi ya, dan juga Bu Farida nanti menerapkan ini ya, pembelajaran yang integrasi dengan KSE. Di situ ada teknik stop juga. Semoga nanti Bu Farida dalam proses pembelajaran nanti di kelas pada saat observasi itu dapat menerapkan secara maksimal. Amin. Amin, Allahumma amin ya. Oke Bu Farida, bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching pra observasi hari ini? Untuk tindak lanjutnya mungkin saya perlu untuk mempersiapkan lagi dan ya. juga saya mohon untuk bantuannya Bu Masuna saat observasi dan juga evaluasi untuk penerapan yang saya lakukan. Oke. Semoga lancar ya besok ya Bu Farida ya. Semoga berjalan dengan lancar dan sukses pada saat observasi di kelas. Bu Farida dapat menerapkan semua strategi yang akan Bu Farida terapkan di kelas. Dan di sini terima kasih atas kerjasamanya. Kita bertemu lagi dalam sesi observasi di kelas. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Membaca Al-Fatihah, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ditutup matanya. Siap? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Selesai. Zaira, gimana rasanya setelah bernafas panjang dan dikeluarkan? Alhamdulillah lebih rileks tuh. Kalau Alvin, tadi kan guyon aja ya. Terus gimana rasanya? Apa? Juan? Lebih rileks. Selain rileks, apa yang kalian rasakan? Tenang. Terus apa lagi? Lebih fokus nggak? Do you still remember what we have learned before? Apakah kalian masih ingat kita belajar apa sebelumnya? Apa Dennis? Yang keras? Bahasa Inggris kan tanggal, bulan, dan juga tahun. Anyone? Yang lain? Kita? Yes, description text. What else? Apa lagi? Guys? Apa yang sudah dipelajari kemarin? What we have learned? Apa? Numbers, yeah, nomor. So, before we learn about announcement, I will ask you about the numbers, date, and months. If you know the answer, kalau kalian tahu jawabannya, you may raise your hand. Jadi kalian bisa akan raise your hand. Don't speak, nggak boleh ngomong. Raise your hand and then speak up. Angkat tangan dulu, baru ngomong. What is the first day of the week? First day. First itu apa? Satu pertama. Berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Baca Al-Fatihah, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Sudah? Sebelum kita berdiskusi, biar kita semangat, mari kita ice breaking dulu. Boleh berdiri? Abror dan Alvin silakan maju ke depan. Bisa dimulai 1, 2, 3. Paduka di dadaku, merah putih lambangku, 7E itu kelasku. L for law, L for literasi, 7E untuk literasi. Kurang semangat, satu lagi. Ya, sebagian dulu, biar relax. Paduka di dadaku, merah putih lambangku, 7E itu kelasku. L for law, L for literasi, 7E dukung literasi. Tepuk tangan. Boleh duduk kembali. For the discussion, untuk diskusi about announcement, tentang announcement, you may speak in bahasa, but you should listen to your leader. Jadi kalian harus mendengarkan leadernya. Kalian kan kemarin sudah saya kasih PR untuk nyari what is announcement. Nah itu kalian diskusikan. Kira-kira announcement yang kalian cari masing-masing dari anggota itu sama atau enggak? Setelah itu, ini tolong dianalisis bagian-bagiannya, karena di sini ada strukturnya, ada strukturnya. Kalian tulis, kalian ini bagian kalian tulis nggak apa-apa. Terus kalian lihat numbers, date, and months-nya penulisannya gimana sih? Ya. Any questions? Kira-kira ya? Ada yang belum? Okay, let's start the discussion. Kalian bisa diskusi. Sip, bisa mulai. Nambis. Kan kalian dapat ini. Nah, kalian
konten atau isi, closing atau penutup. Nah, jenis-jenisnya ada 6: pengumuman lowongan pekerjaan, pengumuman pelaksanaan suatu acara, pengumuman kantor, pengumuman berita kematian, pengumuman orang bilang, pengumuman pemberitahuan dari pemerintah ke masyarakat. Menurut mitra dan kelompoknya, kira-kira kalau misalkan buat peta konsep seperti ini pemahamannya lebih mudah atau enggak? Lebih mudah. Kenapa? Karena pada dari Jadi teman-teman yang lain bisa mencontoh kelompoknya Miftah kalau ingin merangkum atau memahami isi konteks yang kalian mau pelajari. Jadi dibuat seperti ini biar memudahkan kalian untuk memahami materi. Paham? Ngerti ya? Terima kasih Miftah. Anyone? Ayo, siapa yang mau menjelaskan? Nadia? Nadia atau Azril? Iya, Nadia. Silakan. Tolong didengarkan ya. Saya di sini mewakilkan dari kelompok saya mau mempresentasikan tentang manajemen teks yang tadi kita bicara. Di dalam kompetisi terdapat penelitian bahwa diadakan konten di dalam teks tersebut menjelaskan tentang macam-macam lomba yang diadakan, yaitu seni, tradisional, musik, dan terdapat penjelasan tanggal dan waktu diadakan lomba. Closing di teks dan terdapat tim pendaftaran, nomor telepon, dan mengajak para pembaca analismen teks tersebut akan ikut daftar lomba lanjut. Sudah jelas? Sama yang mendapatkan teks seperti ini? Sama Pak? Di dalam opening terdiri dari apa Pak? Terdapat penelitian bahwa diadakan online art competition dan piala. Apakah benar ada online art competition to celebrate national art in 2021? Betul ya? Sama? Terus di dalam kontennya ada apa? Menjelaskan tentang macam-macam lomba dan terdapat penjelasan tanggal dan waktu diadakannya. Ada macam-macam lomba sama waktu dan kapan diadakannya. Dan terakhir, Terdapat tim pendaftaran, nomor telepon, dan mengajak para pembaca untuk ikut daftar lomba. tepuk tangan buat Nadia. Jadi untuk pelajaran hari ini kita belajar tentang announcement. Announcement itu mengenai apa? Pengumuman. Di dalam announcement ada apa? Ada informasi yang padat, jelas, dan singkat. Terus strukturnya ada apa aja? Kira-kira dari pembelajaran hari ini bagaimana ya? Pembelajaran hari ini sangat saya jadi lebih paham tentang kondisi dibantu dengan mitra saya. Baik, terima kasih Salsa. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari mengenai announcement text tapi berbentuk lisan. Jadi nanti saya tampilkan video cara mengumumkan dengan omongan itu gimana sih di dalam bahasa Inggris. Nanti saya akan kirimkan videonya. Cukup sekian hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari ini pertemuan kita kali ini adalah percakapan kucing pasca observasi. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi kepada Pak Mukhlas.
Selamat pagi juga Bu Farida. Oke Bu Farida, kemarin kita kan melaksanakan ini ya observasi proses pembelajaran di kelas. Bagaimana sekarang perasaannya dari Bu Farida sendiri setelah observasi kemarin? Perasaan saya sendiri alhamdulillah merasa lega dan juga bangga ternyata anak-anak bisa mengimplementasikan sesuai dengan rencana yang saya buat. Pembelajaran kemarin itu luar biasa Bu Farida. Saya itu salut. Ada beberapa model dan strategi pembelajaran yang Bu Farida terapkan. Oke, ngomong-ngomong, kalau dilihat dari modul ajar kemarin ya, kan ada tujuan pembelajaran yang nggih. Apakah proses pembelajaran itu kemarin sesuai dengan tujuan yang sudah Bu Farida terapkan seperti itu? Ya, insya Allah sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan dan yang saya inginkan, Bu. Dan itu juga karena kemarin saya merancangnya kan menggunakan project based learning dan mereka sanggup dan bisa untuk melaksanakan itu secara berkelompok. Saya kemarin juga lihat ini area pengembangan ya. Kalau pas praobservasi itu kan ada 2 area pengembangan yang mau Ibu capai dalam proses pembelajaran itu. Yang pertama adalah peserta didik ya mampu menganalisis text assessment, dan yang kedua adalah peserta didik mampu berpikir kritis ya melalui kegiatan diskusi kelompok. Apakah area pengembangannya itu sudah tercapai secara maksimal atau gimana kemarin ya? Kalau maksimalnya alhamdulillah sudah maksimal karena kembali lagi karena kita menggunakan project based learning, anak-anak diberikan beberapa teks sesuai dengan kemampuannya. Terus mereka menganalisis teks tersebut sesuai dengan arahan saya, yaitu menganalisis struktur teks. Selain itu, saya berikan waktu dan juga kesempatan yang sebanyak-banyaknya untuk berdiskusi mengenai teks tersebut dengan teman saya. Oke. Untuk pembelajaran diferensiasinya, nanti ada strategi yang Bu Farida terapkan, yaitu Bu Farida sudah menyiapkan modul ajar, menyiapkan worksheet, juga menyiapkan metode pembelajaran PBL. Gimana untuk pembelajaran berdiferensiasinya, penerapannya di kelas kemarin? Untuk diferensiasinya sendiri ada 2, yaitu proses dan juga produk. Di mana yang proses itu saya membentuk kelompok sesuai dengan kemampuannya anak-anak masing-masing, dan di setiap kelompok ada beberapa anak yang dia termasuk slow learners dan juga fast learners. Jadi nanti karena mereka berdiskusi dan juga saya menginginkan berpikir kritisnya itu ditumbuhkan dan berkembang, akhirnya mereka berdiskusi. Jadi yang fast learners itu memfasilitasi teman-teman sebaya yang mungkin agak lambat dalam pembelajaran. Jadi strateginya yang sudah bagus Bu Farida ya, dengan menyiapkan diferensiasi proses ya. Untuk diferensiasinya produk sendiri mungkin diterapkan juga kayaknya. Untuk produknya sendiri itu ada beberapa sesuai dengan kemampuan mereka juga, ada yang membuat peta konsep dan juga ada yang membuat deskripsi teks sesuai dengan apa yang telah mereka diskusikan saat berkelompok. Oke, saya melihat kelas 7E itu kan ya mungkin ya karena masih kelas 7 ya, agak ramai juga kadang-kadang. Tapi Bu Farida sudah beberapa hal yang sudah Bu Farida terapkan agar anak-anak itu fokus kepada pembelajaran itu sendiri, sehingga pembelajaran itu suasananya kemarin juga menyenangkan dan antusias ya. Itu strategi apa yang Bu Farida terapkan kemarin itu? Karena pembelajarannya itu di jam-jam pertengahan, Bu. Jadi anak-anak mungkin sudah mulai lapar, sudah mulai tidak fokus. Akhirnya sebelum pembelajaran saya gunakan teknik stop itu. Teknik stop. Berarti teknik stop untuk kesadaran diri. Itu kemarin juga ada ice breaking juga ya? Ice breaking juga. Itu ice breaking kelas ya kayaknya? Karena anak-anak sudah punya, mulai dari project pertama kan mereka sudah punya, jadi sudah tinggal membuat expressing ya. Oke, seperti itu. Bu Farida,
apa ada hal yang memuaskan dalam proses pembelajaran yang di papan kemarin? Mungkin ada hal yang memuaskan atau hal-hal yang positif yang Bu Farida rasakan saat pembelajaran itu. Mungkin hal yang paling memuaskan karena mereka dapat untuk apa ya, mengaplikasikan dan mengikuti sesuai dengan instruksi saya. Meskipun di awal-awal saat pembentukan kelompok ada beberapa hambatan, yaitu ada yang protes ketika dijadikan satu kelompok, tapi akhirnya mereka dapat mengikuti pembelajaran itu, dan saya juga merasa senang karena karena ini baru diaplikasikan ya Bu, karena mereka juga kelas yang baru menggunakan atau mengaplikasikan kurikulum Merdeka, dan ternyata mereka bisa untuk melakukan itu. Oke, berarti hambatan yang tadi berupa ada anak-anak yang ini ya, pada saat pemilihan kelompok itu ada yang tidak terima dengan pemilihan kelompok tersebut. Mungkin ada hambatan yang lain Bu Farida selama proses pembelajaran di kelas kemarin. Saya rasa hanya itu. Hanya tentang bagaimana ada ini ya, anak yang tidak terima. Terus strategi apa yang Ibu Farida terapkan agar anak-anak ini yang tidak terima tadi terus merasa legowo lah, merasa saya sudah menerima ditaruh di kelompok ini, seperti itu. Ya, karena saya menginginkan anak-anak dapat bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun, akhirnya saya memberikan motivasi bahwa kita bisa belajar dengan dan dari mana saja, apakah itu dari teman dekat ataupun dari teman yang kita belum kenal dan belum akrab. Akhirnya mereka mau dan mau mencoba juga. Oke. Seperti itu ya Bu Farida ya. Begini Bu Farida, proses pembelajaran kemarin kan sudah bagus, luar biasa ya. Dengan juga sudah menerapkan proses pembelajaran metodenya yaitu PBL, ada pembelajaran diferensiasi, ada juga pembelajaran integrasi dengan KSE. Seperti ini, untuk anak-anak yang ini, dan tadi kan ada low ya, ada yang mungkin high. Bagaimana penanganannya dalam diskusi kelompok tersebut? Mungkin ada hal lain yang Bu Farida lakukan. Kita melakukan review atau resume di belakang Bu. Jadi kan karena mereka kan ada yang fast learners, ada yang slow learners. Nah, yang slow learners ini bisa berdiskusi dengan yang fast learners. Nah, nanti di akhir, karena nanti saya akan mengunjungi juga. Jadi saya mengunjungi beberapa kelompok, mereka yang belum paham atau mereka yang masih perlu bimbingan ya saya bimbing. Tapi nanti di akhir kita membuat resume dan anak-anak mempresentasikan apa yang telah mereka diskusikan. Oke, berarti kalau saya amati, berarti Bu Farida itu menerapkan metode ini ya, anak-anak yang punya kemampuan tinggi, level yang tinggi ya, untuk mengajari yang berarti itu namanya apa Bu Farida? Pembelajaran apa namanya ya? Diskusi kelompok. Iya, menerapkan tutor sebaya, iya, itu yang sudah Bu Farida terapkan juga. Oke, Bu Farida. Bagaimana dengan tindak lanjut dari Bu Farida setelah sesi coaching pasca observasi ini? Untuk tindak lanjutnya, saya berharap dari Bapak dan Ibu yang di sini saya mendapatkan evaluasi karena ini baru pertama kali saya terapkan di kelas 7 dan saya menginginkan juga dan merasa termotivasi untuk melakukan juga di kelas-kelas selanjutnya, di kelas-kelas lain. Nanti Bu Farida akan melaksanakan ya, menerapkan hal tersebut di kelas yang sudah dengan usahakan secara maksimal ya. Terus mungkin kedepannya Bu Farida mau ini ya, mungkin menciptakan satu hal yang gimana di kelas itu tersebut. Mungkin nanti teksnya yang berbeda atau medianya yang berbeda karena kemarin menggunakan kertas, mungkin di kelas lain dengan anak yang banyak kinestetiknya kita gunakan untuk dengan bermain seperti itu. Berarti tindak lanjutnya nanti ada beberapa media yang mungkin diperbaiki lagi. Berarti nanti pembelajarannya semakin inovatif ya dan berpihak pada murid.
Terima kasih Bu Farida atas waktunya dalam seksi percakapan kucing pasca observasi. Semoga nanti Bu Farida dapat menerapkan ilmu yang sudah Bu Farida dapatkan kemarin di kelas-kelas yang lainnya. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Selamat bekerja lagi ya. Dan sukses selalu untuk Bu Farida. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.